Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa kecilnya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di DKI Jakarta merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat. Di hadapan buruh yang berunjuk rasa di Gedung Balai Kota, Anies menyatakan sudah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi kenaikan UMP 2022. Gubernur DKI Jakarta menegaskan, minggu lalu pihaknya telah mengirimkan surat ke Menteri Ketenagakerjaan perihal peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 yang membahas formula pengupahan. Jika diterapkan di Jakarta, maka kenaikan UMP tahun depan hanya sekitar Rp37.000 atau 0,8% dibandingkan tahun 2021. Anies melihat angka ini terlalu kecil. Karena itu ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan formula perhitungan upah berbeda bagi DKI Jakarta agar memberikan rasa keadilan bagi buruh maupun pengusaha. Bahwa kita di Indonesia ini ketika ditetapkan di tahun 2022 hanya 0,85%, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta. Jadi teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Pemirsa, bagaimanakah respons Kemenaker terhadap surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Saya akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menaker Dita Indasari. Mbak Dita, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, Mbak Dita, apakah Kemenaker akan meninjau ulang formula kenaikan UMP tahun 2022 sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta? Iya, pertama surat dari Pak Anies itu belum kami terima sampai sekarang. Baru saja 5 menit yang lalu saya cek ke Sekretariat Jenderal dan ke Dirjen PHI. Keduanya belum memegang surat yang disampaikan Pak Anies ke media massa dan ke depan para pekerja tadi, yang ada klipnya tadi. Jadi karena kita belum terima, maka ya kita anggap masih berproses sekali ya. Oke. Lalu yang kedua, Mbak Dita, silakan lalu dilanjutkan. yang kedua, kalau menurut berita media massa kan dan juga tadi statementnya Pak Anies kan, suratnya itu berisikan permintaan kepada kami agar meninjau ulang ya formula penetapan upah minimum yang menurut beliau terlalu kecil. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa formula itu adalah tercantum di dalam PP dan merupakan turunan dari undang-undang. Jadi formula itu bukan buatan Kementerian Ketenagakerjaan dan formula itu tidak hanya berlaku di Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia, di 34 provinsi, berlaku umum. Sehingga ya kami tidak dalam kapasitas untuk merevisi itu, dan memang tidak saat ini sudah 33 provinsi yang menetapkan, dan terakhir ya tinggal DKI tentu kan. Jadi kita tidak dalam kapasitas dan kompetensi untuk merevisi itu, karena itu amanat undang-undang. Kita harus tunduk pada undang-undang. Oke, kalau begitu apakah itu berarti tidak ada ruang lagi, Mbak Dita, untuk bisa mengakomodir permintaan dari Gubernur DKI Jakarta ini? Iya, pertama, begini, upah minimum itu kan untuk pekerja di bawah dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Ya, pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun itu upahnya berdasarkan perundingan dan berdasarkan kinerja, produktivitas. Jadi upah itu tidak untuk semua pekerja. Ini yang harus dicatat. Pekerja di DKI berapa? Taruhlah 5 juta. Yang masa kerjanya di bawah 1 tahun berapa? Nah, mereka itulah yang di bawah masa kerja 1 tahun itu yang mendapatkan upah sesuai yang ditentukan nanti seharusnya oleh Pak Gubernur. Kedua, seharusnya sebenarnya begini, Mbak. Kita fokus pada bagaimana membuat satu skala upah berdasarkan produktivitas dan kinerja untuk teman-teman kita yang bekerja di atas 1 tahun. Jangan upah minimum itu dinaikkan tinggi-tinggi sehingga itu akhirnya
2 tahun, masa kerja 3 tahun, 4 tahun, tetap pakai upah minimum. Masa kerja 2 tahun, 3 tahun, upahnya harus lebih tinggi dari upah minimum. Kalau Pak Anies bilang tadi ya, saya sempat baca juga statement beliau, ada beberapa sektor yang tumbuh di Jakarta, pergudangan misalnya kan. Nah, tolong Pak Anies, kita sama-sama dorong sektor-sektor yang tumbuh itu untuk membuat upah lebih tinggi dari upah minimum. Kan mereka untung, mereka tumbuh. Kita dorong sama-sama mereka supaya upahnya jangan lagi upah minimum. Nah, ini basic atau sistem pengupahan yang mau kita bangun. Baik, oke. Mbak Dita, tadi kan juga disampaikan oleh Gubernur Anies mengatakan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8% tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Bagaimana sebetulnya idealnya prinsip keadilan dalam penentuan kenaikan UMP itu, Ibu? Ya, upah yang tinggi itu belum tentu yang adil. Tapi orang yang kinerjanya tinggi, upahnya harus tinggi. Karena begini, kita kan menentukan formula upah ini berdasarkan upaya untuk mengatasi kesenjangan. Supaya jangan ada relokasi industri dari tempat yang upahnya tinggi ke tempat yang upahnya rendah. Sekarang begini, kalau upah di DKI kita naikkan tinggi, apa kita nggak khawatir teman-teman dari Majalengka, teman-teman dari Subang, teman-teman dari Bojonegoro, semuanya mau kerja di Jakarta. Karena di Jakarta upahnya tinggi. Akibatnya perusahaan di daerah-daerah tersebut kesulitan mencari tenaga kerja. Atau sebaliknya, perusahaan-perusahaan di Jakarta berelokasi ke Jawa Tengah yang upahnya kecil. Nah, keseimbangan ini kan harus kita jaga. Supaya Pak Anies juga nanti tidak kebanjiran pekerja-pekerja dari daerah yang semuanya mau masuk ke Jakarta, bermigrasi ke Jakarta, karena upah di Jakarta tinggi. Itu yang mau kita jaga supaya semua daerah itu tumbuhnya gap-nya tidak terlalu besar. Mbak Dita, ini terkait dengan relokasi yang Anda sebutkan tadi, Menaker Ida Fauzia kan juga pernah mengatakan ya, kalau Gates Index Indonesia atau metode internasional yang digugakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah itu lebih besar dari 1 untuk Indonesia, padahal idealnya pada kisaran 0,4 sampai 0,6. Nah, apakah karena Gates Index Indonesia yang sudah ketinggian, makanya kenaikan UMP tahun 2022 itu rata-rata sebesar 1,09%? Iya, jadi memang kita sesuaikan dengan batas rata-rata. Batas rata-rata kita ada di 3,5 juta. Kalau berdasarkan 0,4 dan 0,6 indeks tadi itu rumus ya. Dan itu rumus adalah rumus dari ILO, International Labour Organization. Jadi bukan hanya dipakai di Indonesia, tapi juga dipakai di semua negara. Nah, karena batasnya 3,5, kita itu jauh melampaui itu. Sehingga seharusnya memang sudah diatur agar memang yang berhak atas upah minimum adalah yang 1 tahun ke bawah. Yang di atas 1 tahun ke bawah, mari Pak Anies sama-sama kita dorong perusahaan-perusahaan yang sudah untung, tadi Pak Anies bilang, yang kinerjanya baik, telekomunikasi, kesehatan, farmasi, apalagi pergudangan, itu semua kami setuju. Itu perusahaan untung gede. Jadi mereka jangan lagi menerapkan upah minimum untuk pekerja di atas 1 tahun yang bekerja di tempatnya. Yang kedua Mbak, sebenarnya kita begini, sebelumnya kita sangat apresiasi Pak Anies. Pak Anies waktu itu bilang, beliau mau mengusahakan agar biaya transport berkurang, karena mau disubsidi kan. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana agar pengendalian terhadap harga barang-barang di daerah terjadi dengan baik, sehingga meskipun upah naik tidak terlalu tinggi, tapi harga barang tidak terlalu jauh melampaui. Sekarang kalau upah naik 5%, tahu-tahu harga barang naik 7%. Pemilik kontrakan naikin kontrakannya 100.000, 200.000. Kan jadi tidak ada ujung ini kesejahteraan ini. Jadi kita minta juga bagaimana kita susun strategi bersama untuk meningkatkan daya beli dan mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok terutama. Baik, terkait dengan bagaimana kita mengatur strategi bersama nih Mbak Dita, banyak mungkin yang belum paham bagaimana sebetulnya mekanisme penentuan kenaikan UMP. Bagaimana pembagian wewenang antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker dengan wewenang pemerintah provinsi. Ya. Jadi aturan umum tentang upah ada di Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020. Turunannya di PP 36 tahun 2021. Itu turunan yang lebih detail, di situ ada rumusnya. Nah, rumusnya ini kita buat memang berdasarkan
kebutuhan lokal, situasi lokal. Ya. Kita tidak ingin lagi membuat rumus yang berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu tidak mungkin dipikul oleh daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat berbeda dan sangat dinamis. Jadi lokal base, berapa angka pengangguran di Jakarta, berapa daya beli di Jakarta, berapa tingkat konsumsi masyarakat di Jakarta, berapa orang rumah tangga di Jakarta yang ada pekerjanya, berapa purchasing power di Jakarta. Itu yang kita jadikan rumus. Baik. Nah, keluarlah angka yang tadi Pak Anies sampaikan. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Mbak Dita Indasari. Staf khusus Menaker telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.